ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Meneruskan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihi Al-I'tiqad, buah karya Al-Mufti Al-Am lil Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihhah wal afiyah wa barakallahu lahu fi ilmihi wa umrihi. Naam, man yaqra. Fadl, irfa' sautak. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa subhanahu wa ta'ala fi suratil waqiyah yadhkurul qiyamata al-kubra wa syura kama fi suratil waqiyah fa innahu dzakara fi awwaliha al-qiyamata al-kubra wa anna an-nasa yakununa azwajan thalatha kama qala ta'ala idza waqa'atil waqiyah laysa li waqa'atiha kadhibah qafiyatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha thumma innahu fi akhiriha dzakara qiyamata as-sughra bil mawt wa annahu yakununa thalathata asnafin ba'dal mawt fa qala falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rayhanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibina ad-dallin fanzurun min hamim wa tasliyatu jamil wa indal mawti. Naam, yakfi. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-wahidati, di dalam satu surat dari Al-Quran, yadhkuru, Allah menyebutkan al-qiyamata al-kubra wa sughra. Jadi di dalam satu surat Allah Ta'ala menyebutkan sekaligus dua kiamat, kiamat sughra dan kiamat kubra. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan kiamat sughra? Kematian. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan kiamat kubra selain Ustadz Gilang? Ustadz Warsim? Apa kiamat kubra? Hah? Naam. Yaitu hari hisab, hari berbangkit, dengan diawali sebelumnya hari hancurnya seluruh alam. Itulah kiamat kubra. Demikian.
Kama sebagaimana fi suratil Waqiah yang selalu kita baca di setiap malam, surat Al-Waqiah. Fa innahu, sesungguhnya Allah dzakara, Allah menyebutkan fi awwaliha, di awal surat Al-Waqiah, al-qiyamat al-kubra, kiamat kubra. Di awal surat Al-Waqiah Allah menyebutkan kiamat kubra. Ya. Wa anna an-nasa, dan bahwa manusia yakunun, adalah manusia azwajan salasah, menjadi 3 kelompok, menjadi 3 golongan. Secara otomatis manusia pada waktu kiamat kubra, yaitu hancurnya seluruh alam, yang akan diiringi dengan setelah itu apa? Bangkitnya seluruh manusia dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, idza waqa'atil waqi'ah, idza, apabila waqa'at, terjadi, al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa, tidaklah liwaq'atiha, kejadiannya, kadzibah, dusta. Berita tentang kejadian hari kiamat tidak ada kedustaan. Tapi kiamat itu akan terjadi seperti yang Allah Ta'ala sebutkan. Khafidhatun. Hari kiamat ketika sudah bangkit, khafidhah, dia akan merendahkan mereka yang rendah, yang tidak patut untuk dimuliakan, yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, siapapun yang direndahkan oleh Allah, tidak ada satu usaha pun yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa-siapa yang dihinakan oleh Allah, maka fama lahu min mukrim, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memuliakannya. Adik-adikku sekalian, pagi ini Allah memuliakan kita. Buktinya apa? Allah hadirkan kita di masjid untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, man shalla as-subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka ia dijamin oleh Allah. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Allah. Yang menjamin adalah Allah. Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang sholat 2 sholat dingin, dia pasti masuk surga. Apa yang dimaksudkan 2 sholat dingin? Sholat subuh dan sholat asar. Karena 2 sholat ini adalah dilaksanakan di waktu dingin. Kenapa 2 sholat ini begitu istimewa? Kenapa? Jawabannya adalah karena sholat tersebut dilaksanakan di waktu malas, di waktu berat untuk melaksanakannya. Betul Mas Rifki ya? Betul. Tidak ada orang yang bisa melaksanakannya kecuali dia adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Pasti masuk surga. Nah, dalam hadis yang lain dinyatakan la yalijin nar, tidak akan masuk neraka man shalla qabla
qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Apa yang dimaksudkan sholat sebelum terbitnya matahari? Subuh. Apa yang dimaksudkan sholat sebelum tenggelamnya matahari? Asar. Dua sholat ini begitu istimewa di sisi Allah Ta'ala. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Rafi'atun yang akan mengangkat mereka yang berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah kala hidupnya dianugerahi keberkahan di dalam waktunya dan di dalam umurnya sehingga terpenuhi dengan ketaatan. Termasuk di antaranya mampu menghadiri salat subuh dengan berjamaah, maka pasti diangkat oleh Allah Ta'ala. Diangkat dengan pertama, dibebaskan dari semua tuntutan neraka. Diangkat oleh Allah Ta'ala dengan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, kita teruskan. Idza apabila rujjatil ardu, digoncangkan bumi, rujja dengan seguncang-guncangnya. Wa busat, ya, dan dijebol, dihambur-hamburkan al-jibalu, gunung basah dengan dihambur-hamburkan. Gunung dijebol dari tempatnya, lalu dihambur-hamburkan oleh Allah Ta'ala. Fakanat, sehingga gunung-gunung itu habaan, sebagai debu mumbassa yang berserakan, yang bertaburan. Allah jebol gunung dari tempatnya, Allah benturkan satu sama lainnya, Allah jadikan ia seperti debu yang berhambur-hamburan. Itulah hari kiamat. Wa kuntum, dan adalah kalian azwajan, menjadi beberapa kelompok, salasah yang tiga. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was sabiquna as-sabiqun. Ya, demikian. Kemudian dikatakan di sini, summa, kemudian itu di awal surat Al-Waqiah disebutkan tentang kejadian hari kiamat. Yang Allah Ta'ala mengawali saat bercerita tentang kiamat, laisa liwaq'atiha kadzibah. Tidak ada kedustaan dalam kejadiannya. Kejadiannya adalah sebuah kepastian yang pasti terjadi. Itu siapa, Dik? Tidur atau enggak? Ya, kita teruskan. Huma, kemudian fi akhiriha, di akhir surat. Huma, kemudian fi akhiriha, di akhir surat, Allah Ta'ala sebutkan, Zakara, Allah sebutkan al-kiamat as-sughra, kiamat kecil. Syekh Hamdani, apa yang dimaksudkan kiamat kecil ini? Al-maut, bil mauti, dengan kematian. Itulah kiamat sughra, kematian. Sehingga siapapun yang wafat, sungguh kiamat telah dimulai baginya. Ya, wa annahum, dan bahwasanya manusia yakununa juga salah satu asnaf. Dalam kiamat sughra pun mereka mengalami keadaan yang berbeda-beda. Mereka terbagi menjadi tiga keadaan.
Ya. Wa annahum yakununa salasatu asnaf ba'dal maut. Setelah kematian mereka menjadi 3 kelompok, 3 bagian. 3 golongan. Faqala Allah berfirman, "Falaula idza balagatil khulqum." Falaula, kenapakah tidak idza apabila balagatil khulqum, nyawa sudah sampai kerongkongan. Wa antum hina idzin tangdurun, dan kamu melihat. Maknanya masing-masing hamba akan menyaksikan perjalanan ruhnya ketika akan dicabut atau ketika dalam proses dicabut. Allah bertanya dalam ayat ini, walaula idza balagatil khulqum, kenapakah ketika nyawa itu sudah sampai kepada kerongkongan, kenapa kamu tidak mempertahankan? Kenapa kamu tidak mengembalikan? Hei, aja munggah roh, medun neh. Balik ning sikil, sing sikil, balik ning awak, sing awak, begitu dan seterusnya. Bisa kira-kira? Ruhnya arep mlebu dilebokne neh. Bisa? Tidak bisa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan ruh ketika Allah Ta'ala mengutus malaikatnya untuk mencabutnya. Ya. Wa nahnu, dan adalah kami, maksudnya para malaikat, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya, minkum, daripada kalian. Karena ruh sudah berada di genggaman para malaikat. Walakin, akan tetapi, la tubsirun, kalian tidak melihatnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat malaikat kecuali hamba yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin, falaula, kenapa tidak? In kuntum, apabila kalian ghaira madinin, tidak ditundukkan oleh Allah, tidak diatur oleh Allah. Seandainya kalian tidak ditundukkan oleh Allah. Anak 2 itu Pak Sudar dan belakangnya jagongan ke sini. Nah, sini dua-duanya ke sini. Sing jagongan ning kene. Kowe lek pengen jagongan karo Ustaz ya. Ya. Ini. Siapa dari belakang? Dari mana yang belakangnya? Dari mana, Dik? Hah? Ah, sini. Yang dari Kalimantannya sini. Yang dari Tales sini. Nah, dekat Pak Ustadz. Sini. Golek kowe jagongan karo Pak Ustadz ben tulis. Tidak usah melalui perantara. Allah bertanya, kenapa? Falaula in kuntum ghaira madinin. Apabila kalian benar-benar tidak diatur, tidak ditundukkan oleh Allah, kalian kuasa ngatur nyawamu sendiri. Kalian kuasa ngontrol nyawamu sendiri. Kalian punya remote-nya. Rumangsamu awakmu robot ngono duwe remote. Hah? Ya. Nah, tarji'unaha, kalian mengembalikan ruh tersebut, in kuntum sadiqin, apabila kalian benar. Allah bertanya, kalau ruh sudah sampai kerongkongan, kenapa kamu tak tahan? Sehingga ia turun kembali, enggak sidut dijebol karo malaikat. Ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, kalau seandainya kalian benar-benar tidak ditundukkan oleh Allah Ta'ala dengan kuasanya, tidak diatur oleh Allah Ta'ala dengan takdirnya, kalau nyawa ternyata sudah lepas, perucut, sudah terlanjur digondol malaikat, tarji'unaha, kenapa kamu tidak kembalikan? In kuntum shadiqin, apabila kalian benar.
Ustaz, ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani kepada pengikutnya yang sudah terlanjur dicabut nyawanya direbut dari malaikat. Kuwi horor. Padin horor. Hoak. Ya, demikianlah orang-orang sufi. Hidup beragama mereka terpenuhi dengan kisah-kisah hoak. Begitu seterusnya. Ayat ini jelas. Tidak akan terbantahkan bahwa siapapun yang apabila nyawa sudah sampai kerongkongan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan sehingga ojo metu. Kalau nyawa sudah saatnya dicabut, kalau ajal sudah tiba. Demikian juga apabila sudah berlanjut sehingga dicabut malaikat, ada kuasa yang bisa mengembalikan? Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada. Adapun berita-berita dan cerita-cerita itu sekedar dongeng. Dongeng itu apa tole? Dipaidu ramengeng. Itu dongeng. Ya. Dia adalah kedustaan belaka. Allahu taala alam. Dalam ayat ini Allah menantang. Kalau benar-benar kalian tidak ditundukkan oleh Allah, tidak diatur oleh Allah, kowe iso ngatur nyawamu dhewe, gondol malaikat, rebutan, lebokno neh. Sebagian suami kadang duit itu kalau sudah di tangan istri tidak bisa menarik kembali. Ya Dam, kamu nanti gitu ya Dam, lek kadung tok lok ning bojomu gak iso menarik kembali. Ya begitulah, laki-laki itu apabila dermawan sudah diberikan kepada istrinya ya jangan ditarik kembali. Kenapa? Untuk belanja itu. Bar diwehne jaluk neh, bar diwehne jaluk neh. Dompete diuncal karo bojomu. Lah nyapa ora ning isine. Malah jangan lho malah ya. Piye to Pak War? Butuh he. Dom didik-didik. Ya. Nah. Halaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma adapun in kana minal muqarrabin. Apabila yang bersangkutan minal muqarrabin termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala, di mana hidupnya terpenuhi dengan ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kepada Allah. Kalau begitu siapa yang mendekatkan dia kepada Allah? Allah. Karena hanya Allah Ta'ala saja yang memberi taufik kepadanya untuk bisa melaksanakan ketaatan. Sehingga mintalah kepada Allah Ta'ala taufik. Mintalah kepada Allah petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mintalah kepada Allah Ta'ala amal saleh yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Farauhun. Ya, farauhun, maka adalah kebahagiaan yang akan ia dapatkan. Ya. Waraihanun. Farauhun waraihan. Artinya kebahagiaan. Wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendekatkan kita kepada posisi ini. Posisi didekatkan oleh Allah sehingga ketika meninggal dunia tidak ada sambutan kecuali kebahagiaan dan surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya. Wa amma adapun in kana min ashabil yamin,
apabila dia termasuk ashabul yamin. Ashabul yamin, ahli taat, tapi tidak sesempurna al-muqarrabun. Ya, ahlu iman, ahlu amal saleh. Ya. Fasalamun, maka keselamatan laka bagi engkau min ashabil yamin, termasuk ashabul yamin. Ashabul yamin, mereka akan selamat dari azab Allah Ta'ala dan kekal di dalam nerakanya, dan akan memasuki surga Allah. Wa amma adapun ashabul yamin, orang yang tengah-tengah. Ya. Wa amma adapun in kana minal mukadzibin, apabila ia termasuk orang yang mendustakan, ad-dallin, termasuk orang yang sesat, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hari kiamat, mendustakan Rasul. Nah, fa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, orang yang mendustakan pasti sesat. Amalnya pasti jauh dari ketaatan, waktunya pasti jauh dari keberkahan, mudanya pasti jauh dari ibadah kepada Allah. Wallahi, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan adalah merupakan kenikmatan. Di saat muda Anda, di saat belia Anda, di saat terlalu banyak orang yang menikmati hidup lajang untuk hura-hura, Allah berkahi waktu Anda. Sebelum subuh Anda datang dan beranjak meninggalkan kamar, mengambil wudhu, berjalan 1 kilo perjalanan antum. 1 kilo kan kira-kira? Untuk sholat berjamaah. Berapa langkah yang sudah Anda tempuh? Berlangkah-langkah. Mudah-mudahan langkah antum dan langkah semua kita menuju masjid seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah mereka melangkah 1 langkah pun illa kecuali ya rafa'allahu ta'ala biha darajah, Allah mengangkat derajat dengannya. Wa yukaffir, dan Allah menghapuskan anha darinya khati'ah, kesalahan dan dosa. Allah, seandainya tidak ada kecuali ini cukup, dosa diampunkan, derajat ditinggikan. Seandainya tidak ada keutamaan kecuali itu cukup. Bagaimana dengan keutamaan-keutamaan lain? Ya. Kemudian salat berjamaah dengan diam dan mendengarkan bacaan imam dengan seksama. Dalam riwayat dinyatakan ia mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan salat subuh apabila dilaksanakan sendirian. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memberi kesempatan bagi antum untuk berucap zikir-zikirnya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memberi kesempatan bagi antum untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan firman Allah Ta'ala dibacakan. Ya. Dan di dalamnya antum menunggu waktu salat syuruk, yaitu terbitnya matahari, kemudian mengangkat sedikit lalu melaksanakan salat 2 rakaat yang di dalamnya keutamaannya begitu besar, karena ia akan senilai dengan nilai haji dan umrah dengan sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan bermodal ini semua, dan tentunya aktivitasnya menunggu Anda ada aktivitas yang lebih baik lagi setelahnya. Menyibukkan diri dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menyibukkan diri dengan hadis Rasulullah SAW, mempelajarinya,
menyibukkan diri dengan tafsir, mempelajarinya, dan semua aktivitas yang lain. Sehingga dari kebaikan kepada kebaikan. Ini adalah tanda baik. Persis seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang pemuda yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Nabi bersabda, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Antum semua para pemuda, di belakang sana para pemudi, tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Begitu terjadwal waktu antum, begitu terencana aktivitas antum, dan begitu terbimbing. Demi Allah, tidak semua pemuda merasakan kenikmatan ini. Bersyukurlah kepada Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, wa ma'ana pun idza kana minal mukadzibin ad-dhalin, apabila ia termasuk pendusta, ad-dhalin termasuk orang yang sesat, fanuzulun, maka sambutannya min hamim. Fanuzulun, nuzul adalah sambutan, min hamim, air panas yang mendidih, itu sambutannya. Yang apabila diminum mengakibatkan isi perut berodoli. Bagaimana tidak? Air mendidih. Didihnya bukan titik didih 100 derajat, yang itu adalah titik didih air. Tapi adalah akhirat yang panasnya berlipat-lipat dari panas dunia. Fanuzulun min hamim wa tasdiyatu sahim, disambut dengan air panas yang mendidih. Bukan jus yang dingin, bukan minuman yang melegakan, bukan juga kue-kue sambutan, bukan. Karena mereka mendustakan. Karena mereka orang-orang yang tersesat. Sambutannya adalah kehinaan. Sambutannya adalah air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, apabila awalnya jelek sambutannya, maka berujung pada kehinaan. Wa tasliyatu jahim, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadu billah. Kamu sini. Kamu. Siapa namanya? Dari mana, Dik? Susu bang. Sini. Putrane Mbak Sinten. Pak Nardi. Masya Allah, barakallah. Ya. Kita teruskan. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Nah, fadal ya Ustaz, man yaqra. Nah. Fi qawlihi ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wa asnadahu ila al-malaikati fi qawlihi hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun wa fi qawlihi walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru al-malaika wa asnadahu ila malakil mauti fi qawlihi qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum wa la ta'arudu bainal ayati والإضافة في هذه الآيات إلى كل بحسبه والله هو الذي قضى بالموت وقدره وهو بقضائه وقدره وأمره وأضيف إليه التوفي لأجل ذلك فملك الموت يتولى قبضها واستخراجها من البدن ثم تأخذها منه الملائكة Ada alif lamnya. ثم تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. Nah.
idhafatu tawaffi ila kulli hasabi. Nah, wa indal maut, dan saat prosesi kematian, ya Allah anugerahi kepada seluruh kami yang hadir dan kaum muslimin husnul khatimah. Amin. Wa indal mauti, dan saat prosesi kematian, tubbatu ruhul insan, digegamlah, dicabutlah ruhul insan, ruhnya manusia, ditarik min jasadihi, dari jasadnya, bi amrillah, dengan perintah Allah. Apabila sudah dicabut, tidak ada suatu kuasa pun yang bisa mengembalikan. Sebagaimana tertera dalam ayat surat apa tadi yang kita baca, Mas Ustaz? Sudah apa tadi? Alhamdulillah. Coba diulang ayatnya tadi, Mas Ustaz. Coba diulang ayatnya tadi. Coba diulang, Pak. Coba diulang ayatnya tadi. Bukan yang akhir. Yang akhir. Ya. Ya, yang akhir diawali dengan falaula idza balagatil khulqum. Ya. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idza ta'lamun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin. Masa muqarrabin dolin ya ora mungkin to Kang kowe iki. Ayah wae kon iki. Muqarrabin enggak mungkin dolin, yang dolin itu mukadzibin. Diulang. Fa amma in kana minal muqarrabin. Yo, ada yang bisa meneruskan adik-adikku sekalian? Ada yang bisa anak STQ ini? Ada yang bisa meneruskan? Ada yang bisa meneruskan? Ayo ya coba bisa meneruskan. Jangan lihat, enggak boleh lihat. Fa amma, yuk. Fa amma in kana minal mukadzibin. Muqarrabin dulu. Fa amma in kana farauhum wa raihanun wa jannatun na'im. Wa amma in kana min asqosita min ashabil yamin. Loh, zalim kan iku. Ashabil yamin wa nuzulun min hamim. Ada di sini yang bisa meneruskan adik STQ? Ada yang bisa anak-anak STQ? Syahaga. Siap, ada yang bisa anak STQ? Syaratnya harus masih di STQ. Siapa yang bisa? Siapa deh? Mana? Ijaz. Diulang lagi. Fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa raihanun wa jannatun na'im. Mencolot. Siapa yang bisa tanpa mencolot? Anak ST gimana? Siapa Ustaz Imam yang kamu tunjuk? Daniel, Wenantaya Daniel. Ya Syekh Daniel. Dakika Syekh Daniel. Fa'ama dulu. Nah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik Syekh. Ma ismuka Daniel. Barakallahu fiik Syekh Daniel. Nah, ahsanallahu ilaik. Baik, kita teruskan.
Wa indal mauti tuqbadu ruhul insan min jasadihi bi amrillah, dengan perintah Allah. Wa qad, dan sungguh, asnada, Allah menyandarkan, asnadallah, Allah menyandarkan qabdal anfusi, pencabutan nyawa, ilaihi, kepada Allah Ta'ala, ilaihi subhanah, kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang Allah menyandarkan dicabutnya nyawa kepada Allah, artinya Allah yang mencabut, Allah yang mematikan. Ya, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yatawaffa, yang mewafatkan, al anfusa, semua jiwa, hina mautiha, saat tiba kematian itu. Hina mautiha, siapa yang mewafatkan? Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla lah yang mewafatkan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya, demikian. Wa asnada, dan kadang Allah menyandarkan pencabutan nyawa ilal malaikah, kepada malaikat. Fi qaulihi, dalam firman Allah azza wa jalla, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hatta, sehingga, idza jaa ahadakum, apabila telah tiba kepada salah satu dari kalian. Dek, nak nulis, Dek. Kamu berdua harus dipisah. Yang satu maju ke sini, yang satu maju sini ke situ. Ayo sini. Malik jago kan zaman go. Penyakitnya manusia itu siapa? Manusia. Penyakitnya manusia. Obatnya manusia juga manusia. Ketika ia berpenyakit, dipisah dulu. Supaya apa? Tidak saling mengganggu. Saya tidak yakin siapa mengganggu. Tapi yang jelas semua kalian ingin kebaikan. Buktinya datang ke sini kan. Ayo, kita teruskan. Allahu hatta, sehingga, idza, apabila jaa, telah datang, ahadakum, kepada salah satu dari kalian, al mautu, kematian. Maksudnya kematian di sini adalah tanda-tanda kematian atau saat kematian. Ya. Tawaffathu, Mas Bima, Mas Usman, lagi ngapain? Bima maju, nih, gini nih. Syekh Bima, ahli susu bangun, putra daerah. Nah, ini putra daerah ini. Ya, Mak, duduk. Ketika sudah tiba waktu kematian, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, tawaffathu rusuluna, akan mewafatkan dia, akan mencabut nyawa dia. Siapa, Mas Utsman? Rusuluna, para utusan kami. Siapa utusan Allah di sini? Malaikat, jurubati, malakul maut. Ya. Wahum, dan adalah mereka, la yufarritun, mereka tidak berlebihan. Ya, mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah. Nah, demikian. Siapa yang sudah ditunjuk untuk mati, itulah yang akan diwafatkan, yang akan dicabut nyawanya. Tidak akan keliru, tidak akan salah. Kalau belum waktunya, ya belum. Sehingga salah orang mengatakan malaikat jurupati lirik marang siro, ngawur kuwi. Rumangsamu malaikat jurupati kaya sampean tukang lirik. Malaikat jurupati itu tidak datang kecuali saat timingnya sudah datang. Kalau sudah datang, maka langsung eksekusi. Nah, Dek, siapa itu yang kelihatan di kamera ini? Dek, sini Dek, sini.
Bukunya mana, Dek? Nah, dari mana, Dek? Masya Allah, dari Sidoarjo. Ahlan bi ahli Sidoarjo. Sini. Sidoarjonya mana, Dek? Tarik. Masya Allah. Tariknya mana? Kalimati? Oh, Kalimati. Putranya Pak siapa? Hah? Masya Allah. Ada di sana desanya namanya Kalimati. Apa banyak orang mati di situ? Kita teruskan. Ahlan. Ya, saya untuk di kampungnya beliau sudah familiar di sana saya. Sering nginep di sana. Nah, kita teruskan. Nah, jadi ketika tiba saatnya kematian, Allah Ta'ala utus malaikat dan pasti mereka akan melaksanakan tugasnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Dalam ayat tersebut, kematian, mencabut nyawa disandarkan kepada siapa? Kepada siapa? Malaikat. Dalam ayat sebelumnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kematian disandarkan kepada siapa yang mencabut kematian, yang mencabut nyawa? Disandarkan kepada Allah. Ya. Wa fi qaulihi, dan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara, dan seandainya tara engkau melihat, id ketika yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, mewafatkan orang-orang kafir, al malaikatu para malaikat. Dalam ayat ini juga disandarkan yang mewafatkan siapa? Malaikat. Nah, wa asnadahu, dan Allah menyandarkannya ila malakil mauti, kepada malaikatul maut. Dalam Al-Anfal tadi disandarkan kepada malaika. Sebelumnya di surat Al-An'am disandarkan kepada siapa? Rusuluna. Ini disandarkan kepada malakul maut. Fi qauli, dalam firman Allah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Qul, katakanlah, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian adalah malakul mauti, malaikat maut. Apa itu malaikat maut? Malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa dan menghadirkan kematian. Karena orang yang apabila nyawanya dicabut berarti hadir badannya kematian. Alladzi, yang wukila bikum, ditugaskan untuk kalian. Dikatakan oleh Syekh di sini, wala ta'arudhu, tidak ada pertentangan bainal ayati, di antara ayat-ayat tersebut. Wal idhafatu, kenapa kok disandarkan fi hadhil ayat, dalam ayat ini, ila kullin, kepada masing-masing, bihasabi, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Enggak ada pertentangan. Fallahu, maka Allah, huwa Allah, alladzi yang qabadha, mencabut, bil mauti, dengan kematian, wa qaddarahu, dan mentakdirkannya. Sejatinya yang mencabut nyawa dan menuliskan kematian itu adalah Allah, dan mentakdirkan kematian adalah Allah Azza wa Jalla. Adam, ini Adam, kamu sebelah sini. Adam, ini dah. Nah, yang satu sini, yang satu sini. Dipilih. Ya, Adam sini, kamu sini. Sini, Adam. Nah, ibunya Adam itu santri kita dulu. Nah, sehingga beliau ini cucu kita. Ya, sini deh. Nah, ini dari mana, Dek? Hah? Blitarnya mana? Sambil jalan? Hah? Barat. Nanti pilih. Mana? Barat. Baratnya mana? Loh, mana? Desanya apa? Hah? Oh, Jimbe. Aku juga barat, ya. Tapi utara. Sampean barat tapi selatan, ya. Kita teruskan. Jadi kita ulang,
Wal idhafatu fi hadhil ayat ila kullin bihasabi. Fallahu Allah huwallazi qada bil mauti. Allah lah yang menentukan kematian, wa qaddarahu dan mentakdirkannya. Fahuwa maka Allah biqada'i dengan takdirnya, wa qadar wa biqada'i wa qadari dengan takdirnya, wa amrihi dan perintahnya. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena Allah yang mentakdirkan kematian. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena Allah yang memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa dan menghadirkan kematian. Ya, demikian. Fahuwa biqada'ihi wa qadarihi wa amri. Fa'udhifa maka disandarkan, ya. Fahuwa maka kematian biqada'i dengan biqada'i wa qadari dengan takdir Allah, wa amri dengan perintah Allah. Fa'udhifa maka disandarkan ilahi kepada Allah, at-tawaffi kematian itu li ajli dzalik karena itu. Kenapa? Syekh Faruq, kenapa disandarkan kematian kepada Allah? Karena Allah yang mentakdirkan dan memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa. Kamu jangan kemana-mana, Ruth. Ya, Mas Faruq, kamu jangan kemana-mana. Ya, wa malakul maut. Adapun kok disandarkan kepada malaikatul maut? Kenapa? Dikatakan di sini, wa malakul mauti. Adapun disandarkannya kepada malakul maut, maka malakul maut, malaikatul maut, yatawalla yang bertugas qabdaha mencabut nyawa, wastikhrajuha dan mengeluarkan nyawa minal badani dari badan. Karenanya disandarkan kematian kepada siapa? Malakul mauti. Kul yatawaffakum, ayo Dek, kul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum. Ayo. Suma kemudian ta'khuduha, nyawa ketika sudah dicabut oleh malakul maut, ta'khuduha disambut, diambil. Minhu dari malakul maut, malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Au malaikatul azab, atau malaikat azab. Wa yatawallawnaha, dan mereka lah yang bertugas ba'dahu setelahnya. Setelah dicabut malaikatul maut, diterima oleh siapa Syekh Imam? Malaikat rahmat, dan mudah-mudahan itulah yang akan, dan mereka yang akan menerima kita, malaikatur rahmah. Atau apabila mereka adalah para pendusta, orang-orang yang tersesat, siapa yang menerima ruh tersebut? Malaikat azab, wal iyadu billah. Fasahat maka benar idhafatu tawaffi ila kullin bihasabi. Fasahat maka benar idhafah disandarkannya at-tawaffi mewafatkan ila kepada kullin masing-masing bihasabi sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kinerjanya. Kenapa disandarkan kepada Allah? Allah yang mentakdirkan, Allah yang memerintahkan. Kenapa disandarkan kepada malaikatul maut? Karena malaikatul maut sebagai petugasnya. Kenapa disandarkan kepada malaikat saja yang mereka adalah malaikat rahmat atau malaikat azab? Karena setelah dicabut oleh malakul maut, diserahkan dan diterimakan langsung oleh siapa? Diserahkan dan terimakan langsung oleh siapa? Malaikatul rahmah atau malaikatul azab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi waktu kita dan menjadikannya sebagai semua sarana yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.